Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Putri Ramadhani dengan NIM 125801079. Di sini saya akan membacakan satu hadis yang berkaitan tentang administrasi publik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Sinan, hadasana Fulai bin Sulaiman, hadasana Hilal bin Ali, an Atha ibni Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza duyiatil amanatu fantadari sa'ah. Qala kaifa iza atuha ya Rasulullah? Qala iza usnidal amru ila ghairihi ahlihi fantadari sa'ah. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Fulai bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah bertanya, bagaimana cara menyia-nyiakannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Mari kita kenali siapa saja tokoh luar biasa di balik penyampaian hadis ini dari generasi ke generasi. Yang pertama ada Muhammad bin Sinan. Beliau adalah guru dari Imam Al-Bukhari, memiliki julukan Abu Bakar Al-Aufi Al-Bahlil. Beliau tinggal di Basrah atau Irak dan dikenal sebagai ulama hadis yang teliti dan terpercaya. Kedua ada Fulai bin Sulaiman. Nama lengkapnya adalah Fulai bin Sulaiman bin Abi Mughirah Al-Madani. Beliau adalah seorang perawi dari kota Madinah yang hidup di masa Tabi'ut Tabi'in. Meskipun beberapa kritikus hadis memberikan catatan kecil mengenai hafalannya, para imam besar seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tetap menerima hadis-hadisnya yang valid. Yang ketiga ada Hilal bin Ali, sering juga dikenal sebagai Hilal bin Abi Maimunah atau Hilal bin Abi Hilal Al-Madani. Beliau adalah seorang tabi'in kecil di Madinah yang dikenal jujur, dapat dipercaya, dan banyak meriwayatkan hadis dari para tabi'in senior dan sahabat. Selanjutnya yang keempat ada Atha bin Yasar. Beliau adalah seorang tabi'in senior yang sangat dihormati di Madinah dan merupakan mantan budak yang dimerdekakan oleh Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah. Atta dikenal sebagai seorang ahli fikih, ahli ibadah, dan penasihat masyarakat yang tutur katanya sangat lembut. Kemudian yang terakhir ada Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal beliau? Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr Ad-Dawsi. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis karena dedikasinya yang luar biasa, selalu mendampingi Nabi di Ahlu Sufah. Beliau dianugerahi ingatan yang kuat berkat doa langsung dari Rasulullah. Melihat dari rantai perawinya tadi, hadis ini diklasifikasikan sebagai hadis sahih dengan tingkat otentisitas tertinggi. Hadis ini secara resmi dikeluarkan atau ditahrij oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, pada beberapa tempat, diantaranya di dalam kitab Al-Ilmu dan kitab Al-Riqaq, yang berisikan bab dicabutnya amanah. Karena berada di dalam Sahih Al-Bukhari, kedudukan hadis ini tentunya sangat kuat dan dijadikan hujah utama dalam hukum Islam maupun prinsip kehidupan. Jika kita bawa ke ranah modern, hadis ini adalah prinsip emas administrasi publik, di mana kata al-amr atau urusan dalam ulasan para ulama klasik ditafsirkan sebagai urusan kemaslahatan publik seperti kepemimpinan, pemerintahan, peradilan, dan birokrasi. Korelasi kuat hadis ini dengan dunia administrasi publik saat ini, yang pertama adalah prinsip the right man on the right place, di mana hadis ini tuh melarang keras sistem nepotisme, kronisme, atau memilih pejabat publik hanya berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi. Administrasi publik yang sehat mensyaratkan bahwa posisi menteri, kepala dinas, hingga staf dinas harus diisi melalui sistem merit atau kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Yang kedua, Nabi menyebutkan bahwa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya akan mengundang kiamat. Dalam konteks bernegara, kiamat ini bisa diartikan sebagai kehancuran sistem administrasi, kolapsnya pelayanan publik, maraknya korupsi, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika seseorang yang tidak paham ekonomi memimpin sektor keuangan atau yang tidak paham hukum memimpin peradilan, maka kebijakan yang dilahirkan akan cacat dan merugikan rakyat.
Yang terakhir, amanah dalam administrasi publik bukan sekadar tidak mencuri uang negara atau jujur, tapi juga mengukur diri apakah kita mampu mengemban tugas tersebut. Pejabat yang menerima jabatan padahal tahu dirinya tidak kompeten, sesungguhnya sedang mengkhianati amanah publik. Nah, hadis ini mengingatkan kita semua bahwa profesionalisme, keahlian, dan integritas adalah kunci utama berjalannya sebuah roda pemerintahan dan pelayanan publik yang adil. Tanpa adanya penempatan orang yang tepat di pada posisi yang tepat, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance hanyalah sebuah angan-angan.